Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin jamil anbiya'ul mursalin wa awliya was salihin wa syuhada mujahidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wat tabi'in tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal usuli mutakallimin fuqaha muhadditsin wa qurra fasirin sadati sufiyatil muhaqqiqin thumma ila hadrati Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani al-Jawi wala hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyidina Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akharina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wa sana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Catatan saya 160 ya. Hah? Hah? Paslon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-darin amin. Faslun fi arkanis salati ay hadza faslun, ini pasal fi arkanis salati, di dalam menjelaskan tentang salat. Dalam setiap ibadah itu harus bergabung antara rukun dan syarat. Ya. Manakala rukun dan syarat gabung terpenuhi, maka yang muncul adalah sah, gitu ya. Jadi andaikan kita sholat tapi tidak memenuhi syaratnya satu saja, atau tidak terpenuhi rukunnya satu saja, dan itu ditinggalkannya, tidak dikerjakan syarat atau rukun itu sengaja, bahkan tahu. Nah, sekalipun rukun itu ada banyak, satu ditinggalkan, atau syarat ada banyak, satu ditinggalkan, maka ibadah itu batal, ya, tidak sah. Jadi ada berapa saja syarat dan ada berapa saja rukun, itu wajib dilaksanakan. Arkanus salati sab'ata asyarah ruknan. Adapun rukun salat itu ada 17 rukun. Apa tuh yang dimaksud dengan rukun? Wa yu'abbaru anhu bi annahu maka nadakhilal mahiyati wa yanqadi syai'an fa syai'an. Yang dimaksud dan diungkapkan tentang rukun itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam bagian inti, ya, bagian hakikat daripada sesuatu, dan berakhir sedikit demi sedikit. Dalam istilah lain, ma yutawaqqafu alaihi sihhatus syai'i wa kana juz'am minhu, ya, sesuatu yang merupakan bagian inti daripada sesuatu, ya, dan dia bergantung sahnya kepada rukun tersebut. Masuk di dalam bagian inti. Jadi kalau kita sholat, ya, itu memang ada di dalam sholat tuh
Nah, itu namanya disebut dengan rukun. Ya. Berakhir katanya di sini syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya, mulai dari takbir kita kerjakan terus sampai akhirnya menjadi salam. Nah, itu namanya disebut dengan rukun, ya. Berakhirnya sedikit demi sedikit begitu. Dan itu ada di dalam segala ibadah. Kalau dalam sholat berarti ada rukun sholat. Di dalam sholat itu ada rukunnya. Perubahan dan gerakan-gerakan sholat, ya, itu adalah rukun sholat, gitu. Kalau syarat nanti di luar, ya. Kalau rukun memang dia ada di dalam sholat. Puasa ada rukunnya, ya, berarti dia ada di dalam puasa. Haji ada rukunnya, berarti rukun tersebut ada di dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi rangkaian-rangkaian yang kita kerjakan dalam setiap ibadah, nah itu berubah dari satu ke satu tempat, dari satu ke satu bentuk. Nah, itu namanya disebut dengan rukun. Nah, itu yang menjadikan sahnya suatu ibadah tuh dari situ, ya. Dari rukun tadi tuh. Jadi ada rukun 17, satu ditinggal, batal semua, ya. Gak usah banyak-banyak ninggalinnya. Satu saja ditinggalkan secara sengaja, maka batal, ya, salatnya itu atau ibadahnya itu. Bi khilafi syarti, berbeda dengan syarat. Fa innahu makana kharijal mahiyah. Maka sesungguhnya syarat itu berada di luar, ya, daripada hakikat ibadah. Wudu, ya, wudu itu syarat sholat. Tapi wudu adanya di luar sholat, gitu, ya. Menutup aurat itu syarat sholat. Tapi dikerjakan sebelum sholat, ya. Nanti masuk dalam perbuatan sholat karena memang harus menutup sampai awal dari awal sampai akhir. Menghadap kiblat, ya, sebelum sholat udah harus menghadap kiblat, ya. Walaupun nanti pada waktu sholat dia, ya, masuk dalam kategori ada di dalam sholat, tapi sebelum sholat udah harus dikerjakan. Tetap dia sebenarnya, ya, di luar sholat. Tapi kalau seandainya itu tidak dikerjakan menghadap kiblat, sementara posisinya dalam keadaan normal begitu, bukan dalam kendaraan dan lain sebagainya atau sholat khauf, maka wajib menghadap arah kiblat. Dan seterusnya nanti, ya, beberapa syarat. Jadi kalau syarat itu adanya di luar ibadah, tidak masuk dalam kategori ibadah, tapi harus dipenuhi, gitu, ya. Harus dipenuhi. Ada beberapa syarat, satu ditinggalkan batal, ya. Jadi harus semua syarat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa saja di antara 17 tersebut? Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat, ya. Qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, itu namanya niat tuh. Qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, bersengaja atau punya tujuan untuk melaksanakan sesuatu dibarengi, ya, dengan pelaksanaannya. Itu namanya niat. Wa hiya tashtamilu ala thalathati syurutin wa wajibaini. Niat di dalam salat itu ada 3 syarat dan ada 2 wajib, ya. Amma syurut, adapun yang dimaksud dengan syarat salat, fal qasdu, di dalam niat nih, yang pertama ada maksud, ya, bil qalbi, di dalam hati, lil fi'li, untuk melaksanakannya, ay fi'lis salati, yaitu melaksanakan salat. Biasanya kita ungkapkan dengan usolli, gitu, ya. Wa yu'ayyinu dzatas sababi, yang kedua syaratnya harus menetapkan salat-salat yang ada sebabnya, harus ada ungkapannya tuh, ya. Kal istisqa, seperti salat istisqa, awit tahiyah atau tahiyat masjid, au sunnatil wudu atau sunat wudu, awil istikharah atau salat istikharah, wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Nanti ada salat yang punya nama seperti ini tuh, salat tarawih, salat witir. Nah, itu namanya harus disebutin, ya. Ada usollinya, tadi qasdunya, ada namanya, gitu, ya. Kalau kita bilang tuh namanya. Kalau yang fardu wal waqti, dan ada penyebutan waktunya, min zuhrin au asrin au nahwihi, ya, menyebut salat zuhur atau asar atau lain sebagainya, ya,
Wa yanwi ayil musalli, dan hendaknya niat orang yang salat tadi al mukallaf, yang sudah mukallaf, al fardiyata fil fardi, untuk mengungkapkan kefarduannya bagi salat fardu. Untuk salat fardu wajib tuh usolli, tuh namanya qasdu. Fardhu fardiyah tuh. Zuhri ta'yin namanya, ya. Menyebutkan namanya itu, namanya waktunya begitu ya kan. Jadi itu paling enggak segitu tuh, usolli fardhu zuhri. Yang lainnya arba'a rakaatin mustaqbila kiblati, udah enggak usah lagi ya. Karena udah otomatis namanya zuhur, enggak ada yang 6 rakaat. Biar bagaimana juga salah jadinya ya. Jadi kalau yang udah pasti enggak usah disebutin. Kenapa disebutin zuhurnya? Ada sholat yang sama dengan zuhur, rakaatnya paling kagak, yaitu asar, isya, itu begitu ya. Usolli, kenapa harus disebut usolli? Karena ada pekerjaan lain selain sholat ya. Jadi harus kata-kata usolli itu harus ada, namanya al-qasdu namanya ya. Jadi harus jelas setiap sholat yang fardu itu usolli fardhu zuhri. Kalau jadi imam masih sunnah nyebutnya, enggak disebutin enggak apa-apa, tapi si imam enggak dapat jamaah ya. Kalau makmum wajib. Jadi kalau makmum wajibnya jadi usolli fardhu zuhri makmuman. Tuh ya, itu yang wajib tuh. Bagi setiap makmum itu yang wajib. Yang lainnya boleh ditinggalin kalau seandainya niatnya dianggap makin berat atau makin susah gitu ya. Sholli fardhal asri makmuman. Allahu Akbar kan rukun berikutnya tuh ya. Jadi rantai niat tuh adalah 4 paling enggak. Tuh harus nih, enggak boleh ditinggalin. Kalau nyebut imam enggak boleh. Nanti kalau nyebut imamnya salah, batal tuh. Usolli fardhu zuhri makmuman li Haji Dudung gitu misalnya kan. Tahu-tahu Haji Ahmad yang jadi imam. Berarti kita menafikan ya imamnya Haji Ahmad kalau begitu ya. Maka imam nggak boleh disebut. Langsung aja makmuman. Kepada siapa saja makmuman sah jadinya gitu ya. Kalau mau nyebutin harus benar ya. Lihat tuh siapa imamnya, benar gitu ya kan. Dan imamnya juga nggak boleh batal. Udah disebutin tuh imamnya nggak boleh batal. Usolli fardhu zuhri makmuman li Haji Ahmad. Allahu Akbar. Benar tuh. Rakaat kedua Haji Ahmad batal. Ente ikut batal juga jadi karena udah ganti orang jadinya ya. Makanya yang tidak perlu ditayinkan jangan disebut. Sebab kalau disebut salah jadi batal gitu ya. Itu. Fayaqsidu kaunas salati fardan, maka dia berkehendak untuk menetapkan salat itu fardha sebagai sesuatu yang fardu, litatamayyaza 'anin nafli, agar dia bisa membedakan daripada yang sunnah, walitatamayyaza 'an zuhris sabiyi, dan juga untuk membedakan dari salat zuhurnya anak kecil atau salat yang lainnya begitu ya, sama. Jadi harus tuh mengungkapkan kata usolli fardha. Untuk apa? Karena nanti sholat sunat juga ada yang 4 rakaat ya. Kalau kita mau ngadain sholat sunat 4 rakaat kan boleh ya sekaligus. Yang bagus sih sholat sunat 2-2, tapi bikin 4 nggak apa-apa, bikin 6 nggak apa-apa, bikin 8 sekaligus nggak apa-apa juga selagi sholatnya sholat sunnah begitu. Terus untuk membedakan daripada sholat zuhurnya, sholat asarnya, dan sholat-sholat yang lainnya dikerjakan anak kecil. Ya, anak kecil kan belum ada kewajibannya dia. Ya, jadi kalau dia mau sholat, usolli zuhra gitu misalnya, makmuman Allahu Akbar, jadi itu anak kecil. Ya, kalau dia mau begitu, karena dia belum punya kewajiban untuk sholat begitu. Amma huwa fala tushtaratu fardiyatun fi haqqihi. Adapun anak kecil maka tidak disyaratkan untuk mengungkapkan kata fardu di dalam haknya si sabi tadi. Kalau mau dibiasain sih lebih baik begitu ya, lebih baik dari sekarang dia kecil tuh usollinya udah beres dah, usolli fardhu zuhri makmuman Allahu Akbar tuh paling enggak begitu tuh ya. Nanti pas dia udah gede ya, udah balik, udah terbiasa dengan itu, nggak usah diajarin lu kan anak kecil, nggak usah pakai fardu ngomongnya gitu ya kan. Usolli zuhra gitu, bener tuh usolli zuhra makmuman lillahi ta'ala. Pas gede begitu terus akhirnya salah dah tuh kalau gitu ya kan. Karena udah gede kan udah harus pakai fardu. Gue kagak biasa, gue udah ajarin sama bapak gue, sama guru gue nggak pakai fardu katanya. Nah tuh salah ajaran dari kecil tuh kalau begitu tuh ya. Maka dari kecil walaupun dia memang ya tidak usah pakai fardu boleh begitu, tapi untuk membiasakan
supaya gedenya enak begitu. Nah, biasanya itu usolli fardaz zuhri makmuman, ya Allahu Akbar. Usolli fardal asri makmuman, Allahu Akbar, dan seterusnya, ya. Kalau jadi imam, ya bagus menyebutkan imaman sehingga dia mendapatkan jamaah. Tidak menyebutkan imaman nggak jadi masalah karena hukumnya sunnah, tapi rugi, ya. Imam jadi apa itu namanya? Apa? Yang kalau tukang habis itu cuma nyuruh-nyuruh doang tuh naik, apa namanya? Naik, bukan calo ya kan? Orang suruh naik, naik kosong, gitu dia kagak naik gitu kan? Nah itu calo tuh jadinya begitu. Imam yang kagak pakai imaman jadi calo jadinya. Ya, orang-orang pada naik rame-rame, udah penuh, calo emang ngikut, kagak ya kan? Nah itu ruginya imam kalau dia tidak menggunakan kata imaman, tapi sah dia jadi imam, ya. Maka kalau kita lagi sholat nih, ya, terus berdiri gitu, kita misalnya masbuk ya kan, ada 2 rakaat atau berapa begitu, ada orang mau berimam kepada kita nggak usah nyebut imaman juga nggak apa-apa. Kita ngelanjutin sholat yang tadi tuh, ya kan, nggak apa-apa, udah terusin aja. Si makmum yang wajib nyebutin kata makmuman, gitu. Jadi wajib kalau bagi makmum. Kalau makmum usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala Allahu Akbar, nggak sah sholatnya, ya, batal. Termasuk orang mufarokoh tuh, ya. Orang udah mufarokoh, dia jangan lagi ngikutin gerakan imam, ya. Udah tinggalin aja udah. Pas sembahyang, ya, bareng-bareng tuh dari awal. Imamnya pas kita kedengaran Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya kan, buru-buru mufarokoh, ya. Kalau udah mufarokoh dan niat melepas diri dari imam, jangan nungguin imam udah, karena udah nggak ada koneksitas lagi dengan imam. Udah terusin aja sembahyang sendiri, ya. Kalau udah mufarokoh masih nungguin imam, itu nungguinnya ngapain kalau begitu, ya? Nah itu kalau orang udah sholat mufarokoh, udah nggak boleh nungguin imam, selesaikan saja sendiri. Mau lamaan boleh, mau cepetan boleh, tapi membarengin imam dengan mau bebarengan begitu, padahal udah mufarokoh, nah itu bisa batal sholatnya jadinya, ya. Wa amal wajibani, adapun yang wajibnya pada niat, muqaranatun litakbir, membarengi dengan takbir hakikatan, secara hakiki. Bi ayastahdira, di mana ia berkonsentrasi fi'las salati, melaksanakan salat, wa iqasdiha, dan meletakkan, ya, menjatuhkan niatnya, wa niyatil fardiyati, dan niat fardunya, ma'a hamzatil jalalah, diawali atau disertai dengan hamzahnya Allah, ila tamamir ra'imin akbar, sampai sempurnanya, ya, sampai ketemu huruf ra pada kalimat akbar. Jadi bacaan usolli fardaz zuhri makmuman tuh itu harus boleh diucapin di bibir sebagai pengantar hati supaya kagak salah. Boleh enggak kalau memang udah terbiasa dan sudah bagus begitu, tapi pas niatnya nih menurut mazhab Syafi'i ini, pas kita bilang Allahu Akbar, tuh jatuhnya niat di situ tuh. Di hati ngomong usolli fardhu zuhri makmuman, ya, mulutnya berbarengan dengan kata Allahu Akbar. Susah nyontoinnya. Kagak bisa bareng, ya kan? Susah nyontoinnya. Jadi pas bilang Allahu Akbar, mulai dari A sampai R itu adalah waktu untuk membarengin niat, gitu. Kalau kagak bisa bagaimana? Ada mazhab lain yang memperbolehkan, ya, tapi harus buru-buru, kagak boleh ada jeda yang sedikit pun, kagak boleh. Jadi kalau pakai bahasa Arabnya usolli fardhu zuhri makmuman Allahu Akbar. Walaupun nyebutnya Allahu Akbar di hatinya kagak ada ungkapan niatnya, tapi udah dibaca di sebelumnya begitu, nggak apa-apa, nggak bareng begitu. Tapi antara jedanya niat dan dengan Allahu Akbar nggak boleh ada pemisah, ya. Di hatinya ngomong tuh, sholli fardhu zuhri makmuman Allahu Akbar.
Pas makmuman Allahu Akbar langsung. Bagi orang yang hatinya dan mulutnya kagak bisa barengin gitu ya. Diupayain yang benar menurut mazhab Syafi'i itu niat itu letaknya antara apa? Alifnya Allah dan roknya akbar itu di situ ya. Ini kalau orang kagak ngaji gimana nih ya? Kita yang ngaji aja kadang-kadang masih masih banyak salahnya. Gimana orang yang kagak ngaji itu ya? Dari istilahnya dari masa kecilnya dah kagak pernah ngaji, giliran sholat tuh sekadar ikut-ikutan doang gitu ya kan, nggak pernah belajar tentang sholat. Gimana itu sholat yang seperti itu ya? Jadi orang yang kagak belajar, orang yang beramal tanpa ilmu ya salahnya jauh lebih besar daripada benernya tuh. Kalau orang beribadah khususnya ya, tapi tidak disertai dengan ilmu tuh begitu. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ya. Nah, jadi repot tuh. Setiap orang yang beramal tapi tidak dilandasi dengan ilmu ya, amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, kagak diterima. Oh, dua tektok tuh bolak-balik, ditolak kagak diterima gitu. Kalau ditolak masih diterima, masih cakep ya. Ini udah ditolak enggak diterima gitu ya. Ada enggak sih yang diterima tapi ditolak? Ada. Ente kan bisa ngajuin proposal sama orang. Proposalnya diterima, tapi duitnya kagak dikasih. Bisa kan begitu? Bisa. Kalau Allah mau tuh ada orang mungkin yang beribadah di Allah masih terima, tapi pahalanya Allah enggak kasih, masih enak tuh begitu ya. Ini udah kagak diterima, pahala juga kagak dapat. Alasannya apa? Gara-gara ibadahnya kagak disertai dengan ilmu. Nah, ini repotnya kalau orang ibadah nggak pakai ilmu itu seperti itu jadinya. Fala takfil muqaranatul urfiyah indal awami, maka tidak cukup berbarengan secara uruf, secara kebiasaan menurut bagi orang awam. Wa in jara alaihi jam'un, sekalipun berlaku padanya ya menghimpun. Afada dzalika ar-Ramli fi syarhi hadiyatin nasih. Demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli di dalam syarah Hadiyatun Nasih. Nah, ini kan repot nih kalau gitu ya. Kalau seandainya tidak ada upaya untuk membarengin antara niat dengan takbir, dinyatakan tidak sah. Kalau mazhab Syafi'i memang begitu polanya. Ya, kalau mazhab yang lain masih ada yang membolehkan ya niat dulu baru takbir. Tapi antara niat dengan takbir tidak boleh ada jeda langsung begitu. Yang kedua kewajibannya istishabun niyati dzukran bidamid dali hatta yafragha minat takbir. Ya, kontinuitas niat harus terus berlangsung penyebutannya ya. Dzukran sebutannya dibaca dengan zu gitu. Hatta yafragha minat takbir, sampai dia selesai takbir. Jadi sepanjang dia takbir, nah itu niat terus berbarengan ada di situ tuh ya. Nah, maka kalau yang belum biasa kayak gitu, mulai datang latih dah tuh kalau gitu ya. Usalli farad, di mulut dulu biasain. Kalau di mulut udah dibaca, biasanya di hati jadi gampang. Jadi kalau ada orang bilang melafazkan niat itu bid'ah, kan ada tuh katanya Nabi kan kagak niat katanya. Ya, lu kagak tahu Nabi niat. Emang Nabi niat ngomong-ngomong sama lu ya kan begitu. Kita jangan apa-apa selalu bilang Nabi nggak kerjain gitu. Emang selalu yang Nabi ngerjain harus dilaporin gitu sama orang, kan tidak ya kan. Nah, jadi ucapkan usalli fardhu zuhri makmuman, paling nggak begitu di mulut kita. Nanti pas kita takbir, yang kita ucapin tadi itu kita jadiin lagi bahan niat lagi, biar gampang dah begitu ya. Kalau mau pakai bahasa Arab, ulang aja yang tadi. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ya ulang baca dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kemampuan. Saya salat zuhur fardhon makmuman Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar itu berbarengan dengan kata-kata saya salat zuhur fardhon makmuman gitu. Nah, ini wajib tuh berbarengan dengan Allahu Akbar, niat itu tuh berlangsung di situ. Ya. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan bihaitu yusmi'u nafsahu, dan ia mengucapkan sekira-kira didengar oleh dirinya. Kakulli ruknin, seperti setiap rukun, qauliyin, yang rukun qauli, Allahu Akbar, pada ucapan Allahu Akbar.
Nih dengerin nih, perhatikan nih. Membaca takbir harus denger kuping sendiri. Ya. Ingat, diri sendiri, enggak usah dengerin orang. Memperdengarkan takbir atau rukun qauli yang lain kepada orang lain itu bisa jadi mewaswaskan orang jadinya. Dengerin kata-kata di sini nih, yusmi'u nafsahu, memperdengarkan dirinya sendiri. Ya. Jadi ngucapin tuh kira-kira kalau kita dengar sendiri tuh apa gedenya. Udah gitu doang dah. Orang lain nggak perlu. Malah memperdengarkan orang lain yang menyebabkan orang lain jadi bacaannya kacau, jadi bingung gitu misalnya gara-gara omongan kita, bacaan kita haram tuh jadinya begitu. Ya. Kan ada orang tuh yang bacaannya kedengeran, baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Kita yang di sampingnya terganggu dengan bacaan dia. Dosa tuh yang begitu karena mengganggu orang lain. Yang diperintahin memperdengarkan diri sendiri, bukan memperdengarkan orang lain. Ini kadang-kadang pemahaman kayak gini nih banyak yang salah tuh jadinya. Akhirnya baca rukun qaulinya jadi kedengeran dan akhirnya orang lain dengar. Nah, kalau orang lain jadi kekok ya, jadi kagok gitu bacaannya gara-gara omongan, gara-gara bacaan kita. Kan jadi dosain menyebabkan orang salah jadinya kalau begitu. Ya. Modal Anwar banyak benar model yang kayak begini nih. Nggak tahu tuh dia pola pemahamannya, kata-kata memperdengarkan diri sendiri tapi orang lain sampai dengar. Nggak boleh begitu ya. Jadi yang dengar adalah diri sendiri. Kalau diri sendiri udah dengar, udah paham, udah selesai. Jangan mengeluarkan suara yang menyebabkan orang lain menjadi terganggu dengan bacaan kita. Sangat memungkinkan kan kita dengan orang lain di sebelah bacaannya beda kan, walaupun sama-sama baca Fatihah gitu kan. Jangan-jangan kita udah baca sampai Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin terusannya tuh ya, dia baru mulai tuh bacaannya gede, Bismillahirrahmanirrahim, kita juga Bismillahirrahmanirrahim juga, dia Alhamdulillah, kita Maliki, bisa keder tuh jadinya ya. Akhirnya kita balik kemana lagi? Alhamdulillah lagi jadinya. Padahal udah sampai Ar-Rahmanir-Rahim mau Maliki, gara-gara dengerin yang ke samping nih, yang di samping kita suaranya gede, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kita yang udah Ar-Rahmanir-Rahim dengerin dia, Alhamdulillah lagi, dari mulai lagi. Kan jadi kacau kalau begitu ya. Nah begitu juga mungkin kita kalau bacanya gede kedengaran orang lain yang udah bacaannya lewat daripada bacaan kita terganggu gara-gara kita, bisa kacau lagi tuh akhirnya, ngulang lagi jadinya. Padahal kagak ada sebab yang mengharuskan dia mengulang kata ya Alhamdulillahirabbil alamin. Gara-gara yang ngulang, gara-gara apa? Gara-gara terkacaukan dengan suara yang di sebelah kita itu begitu ya. Maka yang dimaksud dengan memperdengarkan, mengeluarkan suara tapi hanya untuk diri sendiri saja. Jangan sampai mengganggu, membuat kegok orang lain gitu ya. Nanti banyak tuh rukun qauli, takbir, Fatihah, tasyahud, salawat ya, salam, tuh namanya rukun qauli. Rukun ini wajib didengarkan untuk diri sendiri dengan suara yang kedengeran. Tapi nggak boleh ngedengerin kepada orang lain gitu. Tapi diri sendiri harus dengar. Tujuannya apa sih? Ya biar khusyuk, biar tahu bahwa bacaan-bacaannya itu Fatihah tuh ya harus dengar diri sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sekuat atau semampu di mana Anda dengar sendiri cukup udah. Dan jangan sampai memperdengarkannya kepada orang lain yang bisa jadi akhirnya orang lain menjadi kacau bacaannya. Ya, jadi itu kata-katanya yusmi'u nafsahu, bukan yusmi'u ghairahu, bukan tuh ya. Wa huwa tsani arkaniha, yaitu merupakan rukun yang keduanya, yaitu takbir tadi tuh ya. Walhasilu, adapun kesimpulannya anna takbirata, bahwa sesungguhnya takbir tashtamilu ala sittati asyara syartan ya, meliput 16 syarat, wa ala sitti sunanin, dan atas 6 sunnah. Fasyurutu, adapun syarat-syarat
al-ityanu bi jami'i hurufiha qaiman, ya, mengucapkan, mendatangkan semua huruf takbir, ya, qaiman dalam posisi berdiri, inda wujubil qiyami, bagi yang memang wajib untuk berdiri. Ya, jadi kalau takbir semua kalimat Allahu Akbar baru boleh diucapin kalau orang yang sholatnya normal dalam keadaan berdiri. Kalau di sholatnya normalnya duduk, ya sudah dalam keadaan duduk. Artinya apa? Kalau orangnya normal, ya, belum diri sempurna udah ngucapin Allahu Akbar, nggak sah. Harus sempurna dulu dirinya. Ya, udah sempurna, udah betul-betul menghadap kiblat, baru ngucapin Allahu Akbar. Jangan masih ada pelengak-pelengok, itu misalnya udah ngucapin Allahu Akbar. Jadi udah lurus, udah benar, udah diri, ya, dan udah menghadap kiblat, baru ngucapin Allahu Akbar. Semua huruf-huruf yang ada pada lafaz takbir wajib, ya, diungkapkan. Alif, lam, lam, ha, alif, kaf, ba, ro itu harus nyata dibaca begitu, ya. Tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang disamarkan dengan huruf-huruf yang lain, begitu, ya, atau salah makhraj misalnya, ya. Fa in waqa'a harfu minha bi ghairi qiyami, kalau terjadi satu huruf di antara lafaz-lafaz takbir bukan pada posisi berdiri, lam tanaqid salatuhu, maka tidak sah salatnya. Ya. Sambil nungging gitu misalnya, sambil naruh sesuatu, sambil benerin sejadah kalau begitu, terus ngucapin Allahu Akbar, oh nggak bisa, ya. Harus udah posisi diri sempurna, badan sudah tegak, posisi menghadap kiblat sudah benar, baru ngucapin takbir. Sambil benerin sejadah pakai kaki, Allahu Akbar, kakinya masih main tuh, ya kan, udah nyebut Allahu Akbar. Apalagi posisi dadanya nih misalnya belum sempurna menghadap kiblat, udah nyebut Allahu Akbar gitu misalnya. Nggak boleh. Sambil jalan, karena buru-buru kalau begitu tuh, masih dalam posisi bergerak jalan, udah nyebut Allahu Akbar. Nggak boleh, berhenti dulu, ya, baru nyebut Allahu Akbar. Jangan punya target, kalau kita ketinggalan nih, ya, jangan punya target nyusul imam, ya, kemudian akhirnya, ya, melanggar takbir. Melanggar takbir. Nih imam udah kita baru sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, imam gitu tuh, ya. Kita sambil jalan, sholli fardhu zuhri, Allahu Akbar, merapatkan barisan gitu misalnya, kan. Nggak bisa begitu. Udah biarin aja imam mau takbir, mau sujud, mau ruku, silakan dia. Kita sempurnakan dulu dirinya kita, ya. Udah sempurna diri, udah menghadap kiblat, Allahu Akbar. Sedapatnya imam lagi ngapain? Ya, imam lagi ruku, ikut ruku. Imam lagi sujud, ikut sujud. Kalau memang rukunya sempurna, bisa disusul dengan rukunya tadi tuh, maka sholatnya dianggap satu rakaat full kalau begitu. Tapi pas kita Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, ya sudah ikutin ke sami Allahu liman hamidah. Kurangnya nanti ganti, ya, di di rakaat terakhir dengan diri lagi satu rakaat lagi. Jadi nggak usah memaksakan diri mengejar bareng rakaat dengan imam, sementara kita datangnya belakangan. Kalau emang udah datangnya belakangan, ya udah resiko dah tuh, ya, ketinggalan jadinya gitu. Dan itu kan juga tidak menghalangi, ya, proses mendapatkan jamaah. Pokoknya tuh yang namanya jamaah tuh sholat kita ngucapin takbir, imam belum ngucapin salam, ya, assalamualaikum warahmatullah tuh, itu belum diucapin, kita udah takbir, itu masih disebut berjamaah, ya. Untuk ukuran, ya, kita serahin aja kepada Allah, tapi, ya, nilai jamaah tetap sudah sempurna, ya. Jadi patokannya ketika kita bilang Allahu Akbar, imam belum ngucapin salam yang pertama, ya, assalamualaikum warahmatullah, berarti kita masih dapat sholat berjamaah. Kalau gitu nggak usah
ngejar buru-buru sehingga takbir sambil jalan, takbir sambil meluruskan shaf begitu. Karena apa? Karena yang namanya takbir wajib sudah dalam posisi berdiri. Kalau yang namanya masih ngelurusin, masih jalan tuh belum berdiri namanya, ya masih jalan kalau begitu, ya. Wasani isma'u nafsihi, sama. Yang kedua adalah memperdengarkan kata takbir tadi tuh dirinya sendiri. Sekali lagi nih yang tadi tuh, ya. Jangan memperdengarkan orang lain, ya nanti akibatnya orang menjadi kacau. Ada nih di sono, ya. Kalau dia takbir Allahu Akbar tuh gede dah pasti. Orang semua pada dengar tuh di jamaah begitu. Salatnya nih udah rakaat ketiga. Takbir, dia baru takbir tuh. Takbirnya gede sehingga jamaah lain pada kedengaran. Bukan takbirnya imam, takbirnya orang di belakang, ya. Tapi memang kita tahu dah bahwa dia kalau takbir selalu memperdengarkan orang lain. Akhirnya dia takbir, Allahu Akbar, ruku semua orang. Nih, yang begini nih, kan bikin kacau orang kan kalau gitu kan? Bikin kacau orang, imamnya belum selesai baca Fatihah, dia baru takbiratul ihram rakaat ketiga kan senyap tuh ya. Imam kan kagak baca namanya, udah rakaat ketiga kan berarti kan udah nggak baca Fatihah lagi, udah nggak baca surah. Dia takbir dari belakang, Allahu Akbar, bareng udah rakaat yang makmum yang jauh tuh kan kagak tahu. Yang penting kan dia dengar Allahu Akbar ya kan, ruku semuanya. Imam belum, ya kan. Nah, lalu pas imam ruku, Allahu Akbar. Nah nih, makmum apa jadinya kalau begitu? Kok gua habis dengar Allahu Akbar, imam Allahu Akbar lagi tuh, begitu jadinya. Kejadian nih yang kayak begini, ya. Gara-gara apa? Gara-gara memperdengarkan orang lain. Nah, dosa gitu begitu tuh. Dosa itu bikin orang salah jadi ini hanya sholatnya, ya. Namanya yusawwis namanya, ya, membuat orang jadi was-was gitu jadinya, ya. Karena mendengarkan takbirnya dia, akhirnya orang menjadi ruku akhirnya begitu. Wasalitsu kaunuha bilafzil jalalah. Takbir yang ketiga keadaannya harus menggunakan lafaz jalalah. Nama Allah ada 99, jangan diganti Ar-Rahmanu Akbar, Ar-Rahimu Akbar, ya, Al-Maliku Akbar, nggak boleh, ya, harus menggunakan Allah. Tapi nanti katanya ada, kalau mau pakai yang lain Allahnya harus ada, Allahur Rahimu Akbar gitu, ya, kalau mau. Tapi nggak ada sih yang mempraktekannya begitu, ya. Wal khamisu kaunuhu bisighati af'ala. Dan yang kelima, keadaan takbirah itu harus dengan lafaz af'ala. Af'ala jadi akbar, jadinya gitu, ya. Akbaru tuh begitu, nggak boleh dengan lafaz Allahu kabir. Tuh, ya. Kan sama besar-besar juga maknanya. Tapi antara akbar dan kabir, itu udah keluar dari lafaz af'alu namanya. Kalau af'alu akbaru, ya. Kalau kabir fa'il, ya, walaupun sama-sama besarnya, tapi itu bukan yang diminta begitu. Wasadisu kaunuha bil lughatil arabiyyah liqadirin 'alaiha. Yang keenam, menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu, ya. Ya, kalau orang Islam sudah wajib mempelajari bahasa Arab, ya. Bahasanya udah nggak bisa dikatakan jangan pakai kata mampu, memang harus bisa begitu. Kalau dia pun istilahnya baru masuk Islam, ya tetap harus, ya, mempelajarinya begitu. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, wa man ajaza 'anil nutqi. Siapa saja yang tidak mampu untuk mengungkapkan, ya, untuk mengucapkan bitakbiri bil arabiyati, mengungkapkan takbir dengan bahasa Arab. Walam yumkinhu ta'allumu, tapi juga sulit baginya untuk bisa belajar. Fil waqti, ya, pada waktu dia mau melaksanakan salat. Tarjama anhu ujuban, maka dia harus menerjemahkannya wajib bi ayyi lughatin, dengan bahasa yang mana saja, wala ya'dilu, dan tidak boleh diganti li dzikrin akhara, dengan zikir yang lain. Intaha, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. Jadi kalau ada orang misalnya nggak bisa tuh ngomong Allahu Akbar, harus cari terjemahannya apa, ya.
dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Padang, silakan. Jangan mengganti dengan zikir yang lain. Zikir yang lain bisa dia. Subhanallah bisa dia. Kalau Allahu Akbar dia kagak bisa. Oh kalau gitu takbir ganti aja dah dengan Subhanallah, nggak bisa. Ya, harus dicari apanya? Terjemahan daripada Allahu Akbar. Ya kalau bahasa Indonesia mungkin Allah Maha Besar begitu. Kalau itu tidak bisa diucapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya pada waktu dia mau sholat, tapi dia tidak bisa belajar dengan mengungkapkan Allahu Akbar gitu. Wajib dicari terjemahannya. Wasabi'u yang ketujuh, taqdimu lafzil jalalah ala akbar. Wajib mendahulukan ya lafaz jalalah daripada akbar. Jadi nggak boleh dibalik. Akbarullah gitu ya, nggak boleh. Wasaminu yang ke-8, adamu maddi hamzatil jalalah. Tidak boleh memanjangkan mad, tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Jadi nggak boleh Allahu Akbar. Itu nanya tuh kalau begitu. Ya. Hamzah kalau dipanjangin itu berarti nanya kalau begitu. Pada lafaz misalnya a'anzartahum tuh dalam Al-Qur'an, nah itu boleh dibaca dengan berbagai macam cara. Yang pertama a'anzartahum. Yang kedua anzartahum. Yang ketiga ahanzartahum, ya. Jadi banyak pola bacaannya. Tapi untuk Allahu Akbar, ya, itu kalau seandainya hamzahnya dipanjangin, Allahu Akbar, jadi bertanya, apakah Allah Maha Besar? Tuh. Kalau yang namanya nanya, orang tahu atau belum tahu kalau begitu? Belum tahu, ya kan? Belum tahu. Terus pakai nanya lagi, ya kan? Ah, berarti kalau gitu belum tahu kalau Allah itu Maha Besar. Jadi nggak boleh dipanjangin A-nya. Allahu Akbar tuh salah. Ya, yang benar pendek. Allahu Akbar. Watasi'u yang ke-9, adamu madil ba'i min akbar. Tidak boleh memanjangkan ba pada lafaz akbar. Allahu Akbar. Nah, ya. Ya, kadang-kadang ada juga nih yang begini nih, ya. Ada juga yang begitu. Allahu Akbar. Salah tuh dah ya. Wal ashiru yang ke-10, adamu tasdidil ba'i min akbar. Tidak boleh mentasdidkan ba pada lafaz akbar. Susah juga nih, tapi bisa jadi ada orang yang bisa begitu. Allahu Akbar, ya kan? Masalahnya kapnya sukun, ya. Kalau kapnya hidup ditasdidin itu masih bisa. Ini udah kapnya mati, masih disambungin juga, ya gitu. Akbar jadinya kalau begitu, ya. Wal hadi asyara dan yang ke-11, adamu ziyadati wawin sakinatin au mutaharrikatin baina kalimataiha. Tidak boleh menambahkan waw mati atau waw berharokat antara dua kalimat Allahu Akbar. Jadi nggak boleh Allah mati dulu, Allahu Akbar, antara ha ada waw sukun baru akbar, Allahu Akbar. Wawnya hidup. Kemungkinan kalau waw pasti harokatnya fathah. Ya, jadi Allahu wa Akbar. Tuh, ya. Itu aja salah, apalagi kalau disambungin tuh Allahu Akbar. Wah, lebih parah lagi tuh. Apa tuh jadinya? Bahasa Arabnya wakbar apa tuh kalau begitu, ya? Dibaca Allahu wa Akbar itu udah salah, karena kalau Allahu wa Akbar Allah dan si Akbar kalau begitu, ya. Kalau Akbar itu adalah nama bagi orang atau bagi sesuatu, berarti ada lain lagi tuh zat selain Allah jadinya gitu, ya. Maka nggak boleh meletakkan waw, ya, baik waw hidup maupun waw mati di antara Allah dan Akbar. Wasani asyara yang ke-12, adamul fasli bainahuma dhamirul fasli. Tidak boleh memisah antara Allah dan Akbar dengan dhamir pemisah. Jadi Allahu huwa akbar, ya.
Allahu huwa akbar. Tuh, nggak boleh tuh. Kalau qala Allahu huwa akbar lam tanaqid salatuhu. Apabila dia mengucapkan Allahu huwa akbar, tidak sah salatnya. Wasalita asyara yang ke-13, adamu waqfatin tawilatin, tidak boleh ada ya wakaf berhenti yang panjang baina kalimataiha, antara dua kalimat tersebut. Allah akbar. Ya. Jadi antara Allah dan akbar putus, wakaf, lalu ngomong lagi ya akbar gitu. Nggak bisa tuh. Warabi'a asyara, dan yang ke-14 dukhul waqti salati, sudah masuk waktu salat. Jadi pada waktu mengucapkan Allahu Akbar, di mana salat tersebut yang memang punya waktu, itu harus sudah masuk waktunya. Sekarang kalau seandainya salat tarawih nih, ya, salat tarawih itu memang namanya salat tarawih dan salat witir itu wajibnya masuk waktunya setelah salat isya, gitu ya. Sekarang ada orang di perjalanan, orang di perjalanan salatnya qashar jamak, ya. Ternyata dia bikin jamak qashar takdim, ya, qashar jamak takdim. Salat maghrib, salat isya didahulukan di waktu maghrib. Nah, itu bulan Ramadan, ya. Akhirnya jamak dia itu, maghrib, isya langsung di waktu maghrib. Ini sementara dia sekalipun udah sholat isya, tapi bagi orang lain ya sholat isya belum masuk. Kan namanya sholat jamak takdim kan pasti di waktu yang terdahulu kan ya. Zuhur asar berarti di waktu zuhur, maghrib isya berarti di waktu isya. Berarti waktu isya belum masuk walaupun dia sebenarnya sudah sholat isya. Maka kalau dia tetap mau sholat tarawih nih di perjalanan, nunggu dulu nanti sholat isya gitu ya. Nunggu waktu isya dulu masuk. Karena sholat tarawih termasuk sholat yang ada waktunya gitu ya. Berbeda dengan misalnya sholat hajat, sholat taubat ya, itu mau kapan saja boleh. Enggak nunggu waktu. Tapi kalau yang sholatnya ada waktunya, kudu nungguin waktunya dulu sampai baru takbir. Jadi takbir dikerjakan kalau waktunya sudah masuk begitu. Wal khamisa asyara, dan yang ke-15 iqa'uha bi jami' hurufiha ba'dal istiqbalil wajibi. Nih ya, terjadinya takbir pada semua huruf-huruf takbir tadi setelah sempurna menghadap kiblat secara wajib. Ya. Patokannya nih dada nih. Kalau kita menghadap kiblat tuh patokannya dada. Muka sama pala tuh mau goleng-goleng kemana nggak apa-apa. Tapi dada nih patokannya. Maka kalau kita tadi dari pintu ya, sono tuh misalnya imam udah baca lam yakullahu kufuwan ahad, kita masih di sono. Udah di pintu udah takbir duluan tuh. Kan belum menghadap kiblat namanya ya. Masih jalan. Terus ada orang bikin shop di situ lagi. Akhirnya dari takbir di sana ngatur shop lagi ke situ. Nah, itu namanya kalau begitu dia menjatuhkan melafazkan takbir tapi belum posisi menghadap kiblat. Enggak boleh. Maka kita kalau udah salatnya berjamaah, kalau memang masbuk ya jangan ngejar imam. Ya, udah sesuai dengan posisi kita ada di mana, takbir, nanti pas selesai takbir secara sempurna posisi imam di mana, ikutin imam gitu ya. Jangan ngejar-ngejar begitu supaya bareng dengan imam. Tauan jalannya udah terlambat tapi pengen bareng dengan imam. Lah kagak bisa. Kalau mau bareng sebelum sholat dimulai paling tidak pas azan tuh udah dateng, enak ya, baris paling depan, takbir nyaman jadinya. Ini jalannya udah lewat azan tapi pengen bareng dengan imam. Nah, repot dah kalau begitu. Nah, kalau kondisinya kayak begitu, misalnya ada halangan dan sebagainya, kita datang terlambat, ya sudah. Jalan sesuai dengan peraturan jalan yang nyaman begitu, berhenti, berdiri, menghadap kiblat secara sempurna, takbir, ya.
Nah, habis takbir dengan sempurna adanya imam itu di mana? Ikutin gitu ya. Kalau seandainya tidak mencapai ruku, berarti nanti tambahin satu rakaat lagi begitu ya. Jangan dalam rangka mengejar jumlah rakaat biar sama, akhirnya ngejar-ngejar imam. Takbir berantakan jadinya, nggak boleh. Wasadi sa'asara dan yang ke-16 takhiruha fil iqtidai an takbiratil ihram. Ya, membelakangi atau menunda di dalam sholat berjamaah ya, dalam mengikut an takbiratil imam daripada takbirnya imam. Imam kalau kita berjamaah nih, dia harus takbir terlebih dahulu. Ya, bacaan ra terakhir daripada lafaz takbir udah kedengeran baru kita takbir ya. Jangan imam masih Allah kita udah rapi duluan tuh, udah bar kita duluan lah, namanya mendahului imam. Kalau gitu nggak boleh. Nah, imam udah kedengeran barnya itu ya baru kita mengucapkan takbir. Supaya apa? Supaya tidak mendahului imam. Ya, semua rukun dalam sholat, dalam hal ini kita akhirnya mendahului imam, apalagi takbir, nggak sah. Kalau dia jadi makmum tapi bisa lebih dahulu takbirnya daripada imam, lah ya imam siapa kalau gitu jadinya? Ya kan? Masa imam ada di belakang? Lalu yang di depan siapa kalau begitu? Ya kan? Nah, tuh di situ tuh nggak boleh. Apalagi nanti rukun-rukun yang lain, ya sama tuh. Mau ruku, mau i'tidal, mau sujud, tidak boleh makmum mendahului imam. Saya lupa tuh hadisnya, ya. Bagi orang yang selalu mendahului imam, katanya nanti di hari kiamat palanya diganti dengan pala keledai itu ya, pala himar katanya begitu, ya. Maka jangan membarengi makruh, ya. Yang benar imam bar kita mulai gitu. Terus membelakangi terlalu jauh itu juga tidak boleh juga ya. Wabil khusus rukun-rukun tertentu apabila ketinggalan batal tuh nanti sholatnya. Ada orang yang mungkin ngikutin perintah Nabi sih tapi bukan pada tempatnya ya. Posisi tuh aqrabu ma yakunul abdu aqrabu ma yaqudul abdu wa huwa fi sujud. Posisi paling dekat hamba kepada Tuhannya ketika dia dalam keadaan sujud. Kan rata-rata kan di sujud terakhir katanya disunahin untuk baca doa gitu kan. Fa'aksiru minad doa, maka berbanyaklah doa. Ini ada orang sholatnya berjamaah ya, sujud terakhir imam sudah Allahu Akbar, dia masih sujud aja baca doa di situ. Ya. Ini namanya orang pinter hadis tapi bodoh fikihnya, namanya begitu ya. Pinter hadisnya tapi bodoh fikihnya, sehingga akhirnya imam sudah duduk lama ya, dia baca doa di dalam sujudnya. Akhirnya pas dia duduk imam salam ya. Nggak boleh begitu. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi ya. Sesungguhnya diangkatnya seseorang jadi imam untuk diikuti ya. Faida raka'a farka'u, kalau imam ruku, faida sajada sajadu, apabila imam sujud maka wajib sujud. Faida qa'ada qa'adu, kalau imam duduk gitu. Jangan imam udah duduk dia masih sujud. Katanya apa? Kan ada perintah untuk baca doa di waktu sujud. Sholat yang begitu ya sholatnya sendiri atau sholatnya sholat sunnah, perpanjang sujudnya, banyak doa di situ, itu maksudnya. Jangan sholat berjamaah ya di waktu sujud misah sendiri baca doa sementara imam sudah duduk misalnya. Juga jangan mentang-mentang jadi imam mengamalin hadis tersebut ya, sholat sujud terakhir baca doa seenak waduknya ya kan. Makmum udah pada puyeng, palanya peleng-pelengan kelamaan sujud, apalagi yang punya sakit mata itu ya kan, copot tuh mata rasanya ya kan kalau sakit mata. Ya imam seenak-enaknya baca doa ya kan. Kita mau bangun imamnya belum bangun, salah juga. Kita kagak bangun pala kita sakit, mata kita sakit. Bukan di tempat salat berjamaah untuk memperbanyak bacaan doa di waktu sujud.
Sholat sendiri yang wajib ataupun yang sunnah silakan perpanjang di situ doanya. Kalau sendiri, kalau jamaah ya kagak boleh. Baik imam nggak boleh baca doa di akhir, baik makmum demikian juga. Karena apa? Makmum punya kewajiban untuk ngikutin imam. Imam udah bangun ya udah bangun, jangan masih sujud aja begitu ya. Lalu bilang kan sunnahnya begitu, sunnah Nabi, sunnah yang mana ya kan? Itu salah menerapkan pelaksanaan sunnah kalau begitu ya. Jadi segala sesuatunya memang harus ada apanya? Harus ada ilmunya biar benar begitu. Jangan ngikutin waduknya aja begitu. Baru baca hadis di majalah Tempo ya kan, ngamalin langsung ya kan. Majalahnya majalah apalah, majalah Kuncung, baca hadis ya kan, ngamalin begitu ya. Mestinya belajar dulu yang benar, lihat dulu bagaimana fikihnya dan lain sebagainya, baru ngamalin ilmunya begitu. Tuh kalau orang belajar hadis begitu tuh jadinya memang begitu, jadinya taunya hadis doang, yang nggak tahu fikihnya. Ya udah seenak-enaknya aja. Makanya kita bukan berarti nggak mau belajar hadis atau salah belajar. Benar, sangat bagus belajar hadis. Tetapi fikih itu lebih dahulu adanya daripada hadis. Imam-imam muhaddisin itu lahir boleh dikatakan ya periode jauh daripada imam-imam fuqaha atau ahli mujtahid. Imam Bukhari saja misalnya itu kalau dilihat dari rentetan tuh jadi cucunya Imam Syafi'i itu ya, cucu murid jadinya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, baru ke bawahnya itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau ada orang berkata begini, saya mah kagak mau ikutin Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i pikirnya nggak pakai hadis Imam Bukhari Muslim. Tuh gobloknya itu orang. Masya Allah, ya kan gobloknya udah nggak ketulungan lah pokoknya kalau begitu tuh. Dia kagak baca kali itu kapan Imam Syafi'i lahir, kapan Imam Bukhari lahir. Biar tahu mestinya sejarahnya begitu. Imam Bukhari bisa hadis itu belajarnya dari Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar hadis dari Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i nungguin Imam Bukhari gede dulu mau bikin fikih? Lah keburu mati kalau begitu ya kan? Enggak. Imam Syafi'i itu ahli hadis juga. Ya, dialah yang membuat peraturan-peraturan hadis. Imam Ahmad tuh pernah berkata, kami dulu nggak tahu tuh mana hadis dhaif, mana hadis hasan, mana hadis sahih sebelum belajar dengan Imam Syafi'i pada waktu itu. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat luar biasa dalam bidang hadis, tapi memang dia tidak banyak menulis hadis, lebih banyak menulis fikihnya. Nah, baru diajarkan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad selain ahli fikih, dia juga ahli hadis, menulis hadis, kitabnya kitab Al-Musnad ya. Imam Ahmad mengajarkan lagi kepada murid-murid alul hadis sekarang kita kenal tuh, Imam Bukhari, Imam Muslim, terus berguru-guru kepada yang lain, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan sebagainya. Jadi kalau begitu keberadaan Imam alul hadis berada sebagai murid daripada imam-imam ahli fikih. Jangan menyepelekan fikih kalau begitu, karena kalau menyepelekan fikih berarti menyepelekan gurunya ahli hadis begitu. Nah, di sini pentingnya kita belajar fikih. Tentu kita tidak menyalahkan siapapun yang mau belajar hadis, penting sekali belajar hadis karena dia memang sumber utama untuk pelaksanaan hukum-hukum. Tapi kadang-kadang banyak orang yang belajar hadis tapi tidak disertai dengan pelajaran pada fikihnya. Penerapannya juga jadi salah juga tuh begitu akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin sana'atal mamatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa daradna fika nafika wa 'iyadika wa jiwarika wa amanika wa hifzika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dibaghin wa hasadin wa di sahrin min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.